Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa yang ambil WRP ya, Writing Research Proposal. Pada meeting ini saya akan mengganti to replace our last meeting. Nah, kesempatan ini adalah saya ingin memberikan feedback dari apa yang Anda sudah upload ya. Feedbacknya mungkin singkat saja. Saya tidak akan membaca introduction Anda secara detail, tetapi in very rough feedback. Mudah-mudahan dalam satu meeting ini saya bisa memberikan feedback keseluruhan dari proposal Anda. Baik, kita mulai sekarang. Saya share screen. Saya mulai dari siapa nih? Adis Nuari. Oke. The effect of using online-based game, we play, namanya we play ya, party game, dan chat on student learning outcome. Nah, saya mau cek ini dulu. Sekali lagi, saya belum bisa memberikan feedback di introduction Anda. Saya mau langsung ke research question. Is the use of game effective to increase student English? And how effective we play game increase student. Nah, baik, dari segi judul sama research question sebenarnya sudah nyambung ya. Kalau judulnya adalah di EVA itu biasanya nanti riset desainnya atau jenis riset yang dilakukan nanti itu adalah experimental study. Nah, kalau experimental study ya ini konstruksi riset questionnya sudah oke. Paling yang menjadi concern saya mungkin adalah bagaimana kita mengajar dengan we play game itu sendiri dan chat. Nah ini nih saya tidak tahu nih apakah we play game dan chat itu satu artikel atau dua, maksudnya satu aplikasi atau dua aplikasi. Nah, kalau bisa dalam riset itu hanya satu aplikasi saja. Kemudian backgroundnya for the time being, I think it's okay. Mulai dari online game, tapi mulai mungkin online game dan game in education. Jadi bicara tentang game yang ada educational value. Jadi dalam buku Game and Education itu banyak sekali. Jadi kamu ambil beberapa poin tentang bagaimana why game is helpful for learning, gitulah kira-kira ya. Baru kita langsung bicara tentang particularly learning language. Bagaimana itu juga banyak sekali riset yang bisa di-review tentang itu. Kemudian barulah Anda sedikit berbicara tentang we play game and chat. Nah, itu dibahas kira-kira apa possibility-nya penggunaan we play game itu bisa membantu belajar bahasa Inggris. Nah, saya kira itu kira-kira feedback dari saya tentang judul yang pertama. Kemudian kita selanjutnya Alfiani. Alfiani itu judulnya adalah mana nih? The impact of Quillbot on English language student writing skill. Nah, ini juga kurang lebih sama ya. The impact of Quillbot berarti ini juga experimental study karena kata impact, jadi Anda mengukur bagaimana penggunaan Quillbot itu bermanfaat untuk writing skill development. Nah, sekarang kita lihat dulu research question-nya. How does the use of Quillbot improve and how does the utilization of Quillbot affect the quality of handwriting skills? Nah, saya komentari dulu yang ini. Kalau how does berarti ini adalah risetnya adalah
CAR, Classroom Action Research, karena investigasinya berfokus lebih pada proses, bagaimana proses. Jadi Anda nanti melaporkan proses pembelajaran itu seperti apa. Namun di research question yang nomor 2 ini, Anda menanyakan tentang affect. Kalau affect itu berarti kuantitatif. Jadi sebenarnya ini kurang nyambung research questionnya antara yang pertama dan yang kedua. Tetapi kalau misalkan how does, kalau yang pertamanya how is the use perhaps ya, how is the use of Quillboards in teaching writing. Kemudian yang keduanya baru how does ya the utilization of Quillboard improve writing skill ya. Saya ulangi. Jadi kalau yang pertama itu adalah how is the process of writing teaching writing using Quillboard. Jadi kita lebih kepada bertanya tentang bagaimana proses penggunaan Quillboard dalam proses pembelajaran itu. Sementara yang kedua bisa how does the use of Quillboard itu improve. Berarti kita bisa menceritakan tentang hasil, the progression of the results. Misalkan cycle 1, cycle 2, cycle 3, dan selanjutnya itu bagaimana perkembangan riset, maksudnya perkembangan skill dan quality. Nah, tetapi dalam riset kamu harusnya fokus ke satu saja, jangan skills, tapi quality of student writing atau written composition. Karena kalau ke skill nanti akan ini lebih sulit gitu ya mengukurnya. Atau kita fokus ke writing skill aja. Jadi tapi kalau suggestion saya cukup ke quality of the student writing composition. Kemudian backgroundnya mulai dari Quillboard. Saya kira itu terlalu sudden. Mulailah dari AI dulu ya, AI how AI right now. Sekarang kan bagaimana AI itu membantu siswa di dalam menulis. Jadi banyak sekali ide-idenya kan, mulai dari how AI is potential ya di dalam mungkin creating ideas, bukan creating idea, maksudnya giving some suggestion, some correction and so on like that. So, you can start from that one and then you go on with Quillboard as the one example of AI produk ya. Oke, saya kira cukup ya. Kemudian selanjutnya adalah ini siapa lagi nih ya, ini Cahya Elita. Cahya Elita, improving student recount text writing via clustering technique. Baik, improving, wait a minute. Saya ulangi, improving student recount text writing via clustering technique. Nah, writing is one of the, wait a minute, kita langsung ke sini. What does the use of clustering, how does the use of clustering technique improve student and blah blah blah. What are the student perception? Nah, ini dua hal yang berbeda lagi ya. Kalau improving ya secara sederhana, kalau judulnya di awal dengan improving itu biasanya adalah classroom action research. Nah, sekarang saya bicara tentang tradisi di prodi kita ya. Jadi bukan purely tentang ilmu riset. Nah, jadi improving itu biasanya kita gunakan kata-kata itu untuk judul di classroom action research. Nah, kalau classroom action research yang masuk cuman yang nomor 1 ya. Kalau perception itu bukan ini ya Pak, bukan tentang kemampuan kemampuan menulis. Jadi kalau saran saya langsung aja bahwa clustering teknik seperti yang tadi yang sebelumnya si Alfiani kan,
Pertama kita how does the use of clustering technique improve, ini mungkin dijadikan research question yang kedua ya. Jadi yang pertamanya itu adalah tadi itu how is the process ya, how is the process ya. Jadi how is the process of clustering technique ya in teaching writing. Kemudian nomor duanya baru how does the use itu improves ini. Jadi ininya kita nomor tiganya jangan. Kalau mau perception saja. Jadi tidak bisa di mix up antara perception dengan custom acceleration. Ya ini sebenarnya bisa saja, cuma di saat ini saya tidak bisa menjelaskan lebih panjang ya. Saya cuma ingin memperbaiki judul Anda dan research question. Kemudian clustering teknik. Nah, kalau mau mulai dari mulai dari writing bolehlah ya. Backgroundnya boleh mulai dari writing itu apa, productive skill, bagaimana misalkan challenges-nya dan sebagainya. Tetapi yang perlu sebenarnya ditekankan atau yang kita bahas itu adalah clustering teknik. Clustering teknik itu berasal dari approach apa dulu gitu. Kalau approach-nya sudah tahu, itu berasal dari katakanlah clustering teknik itu misalkan merupakan teknik mengajar dari katakanlah scientific writing, scientific approach misalkan seperti itu, maka kita harusnya berbicara tentang approach mengajar dulu gitu. Nah, saya nggak clustering teknik improve learner ability di sini tidak kita tidak mendefinisikan sebenarnya. Di introduction itu bukan memberikan sebuah definisi ya. Ini seperti akhirnya sense-nya itu adalah literature review jadinya, padahal kita tidak mau menggunakan, maksudnya tidak sedang menulis literature review di sini. Di sini adalah untuk kita menjelaskan tentang bahwa approach mengajar itu secara umum begini, maka oleh karena itu kita menggunakan clustering teknik, seperti itulah kira-kira ya. Nah, saya kira itu ya judul ini ya. Kemudian sampai di sini saya stop dulu rekamannya, saya sambung ke rekaman berikutnya.